Perpustakaan sering disebut sebagai jantung ilmu pengetahuan, tetapi di era serba digital seperti sekarang ini, masih relevankah rak-rak buku ini bagi generasi muda? Saya sekarang berada di Perpustakaan An-Nabil, Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri, Kota Gede, Yogyakarta, yang akan mengajak Anda menelusuri bagaimana sebenarnya kondisi budaya membaca di perpustakaan kita hari ini, mulai dari data, penyebab, hingga solusinya. Bersama saya Mailia Kurba Ilal Maula dengan tema Budaya Membaca di Perpustakaan An-Nabil, Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri, Kota Gede, Yogyakarta. Data terbaru Badan Pusat Statistik dan Perpustakaan Nasional menunjukkan tren yang sebenarnya menggembirakan. Indeks tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia terus naik dalam 5 tahun terakhir. Dari angka 55,74 pada 2020 menjadi lebih dari 72 pada 2024. Capaian tertinggi dalam periode tersebut. Menariknya, daerah Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta konsisten menempati posisi teratas secara rasional. Dengan rata-rata masyarakatnya membaca lebih dari 5 kali dalam sepekan. Namun di balik angka yang terus membaik itu, tantangan belum sepenuhnya selesai. Survei nasional masih mencatat bahwa baru sekitar 1/5 masyarakat yang benar-benar rutin membaca setiap hari. Dibandingkan negara tetangga seperti Singapura, jumlah buku yang dibaca masyarakat Indonesia per tahun juga masih tertinggal jauh. Artinya, minat membaca mulai tumbuh, tetapi budaya membaca yang konsisten masih perlu terus dipupuk, termasuk lewat peran perpustakaan. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu pengurus perpustakaan An-Nabil, Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri, Kota Gede, Yogyakarta, bersama Saudari Faiko. Baik, di sini saya sudah bersama dengan Saudari Faiko. Bagaimana kondisi kunjungan dan minat baca pengunjung di perpustakaan ini dalam beberapa waktu terakhir? Minat pengunjung dalam beberapa waktu terakhir itu tergolong meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya, terutama karena kami mengadakan layanan digital. Namun dari seluruh santri ini relatif kecil, hanya sekitar 20-30% dari santri yang ada. Menurut Saudari Faiko, apa penyebab utama rendahnya minat masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berkunjung dan membaca di perpustakaan ini? Kalau penyebab utamanya menurut saya itu karena perkembangan digital. Terutama sekarang kan setiap santri sudah memakai handphone juga laptop. Jadi mereka terbiasa mencari informasi lewat media sosial atau video pendek. Dan ketika mereka harus membaca buku itu terasa berat. Selain itu juga karena fasilitas di perpustakaan kami itu tergolong sebagai koleksi lama dan kurang sesuai sama minat generasi sekarang. Upaya atau inovasi apa yang sudah dilakukan pihak perpustakaan untuk menarik minat pengunjung? Inovasi yang kami lakukan terutama dari layanan digital ini yang sangat mempengaruhi untuk mereka nih datang juga dan menggunakan fasilitas tersebut. Selain itu kita juga ada pojok baca dan di beberapa momen juga kita mengadakan lomba literasi. Selain itu kita juga bekerja sama dengan pengurus pondok agar ada sesi terjadwal agar santri ini bisa berkunjung. Baik, terima kasih atas informasi dari Saudari Faiko. Semoga perpustakaan An-Nabil semakin sukses dan terarah. Upaya atau inovasi apa yang sudah dilakukan pihak perpustakaan untuk menarik minat pengunjung? Inovasi yang kami lakukan terutama dari layanan digital ini yang sangat mempengaruhi untuk mereka nih datang juga dan menggunakan fasilitas tersebut. Selain itu kita juga ada pojok baca dan di beberapa momen juga kita mengadakan lomba literasi. Selain itu kita juga bekerja sama dengan pengurus pondok agar ada sesi terjadwal agar santri ini bisa berkunjung.
Ada beberapa faktor yang membuat perpustakaan belum menjadi tujuan utama masyarakat dan santri, khususnya generasi muda. Pertama, kompetisi dengan gawai dan media sosial yang menyediakan hiburan instan. Kedua, keterbatasan koleksi buku yang relevan dan terkini di sejumlah perpustakaan, terutama di daerah. Ketiga, kuatnya tradisi lisan dalam budaya masyarakat Indonesia yang membuat kebiasaan mendengar dan menonton lebih dominan dibanding membaca teks panjang. Keempat, minimnya program literasi yang menjangkau anak sejak usia dini di lingkungan keluarga maupun sekolah. Dampaknya tidak sederhana. Rendahnya budaya membaca berkontribusi pada lembaga kemampuan literasi dan menurisasi peserta didik yang pada akhirnya memengaruhi daya saing sumber daya manusia Indonesia di tingkat global. Sejumlah solusi sebenarnya sudah mulai berjalan. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, penyediaan aplikasi baca digital, hingga program pojok baca di ruang publik menjadi upaya nyata mendekatkan buku kepada masyarakat. Namun keberhasilannya perlu didukung tiga pihak sekaligus. Sekolah yang menanamkan kebiasaan membaca sejak dini, keluarga yang menjadi teladan literasi di rumah, dan perpustakaan yang terus berinovasi agar relevan dengan kebutuhan pembaca masa kini. Data menunjukkan minat baca masyarakat Indonesia perlahan membaik, tapi perjalanan menuju budaya membaca yang benar-benar mengakar masih panjang. Perpustakaan bukan sekedar gudang buku, melainkan ruang tumbuh bagi generasi yang gemar berpikir kritis. Dari Perpustakaan An-Nabil, Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri, Kota Gede, Yogyakarta, saya Mailia Qurba Ilal Maula, pamit undur diri. Terima kasih.